Pertanyaan pertama, bagaimana cara memposisikan Jawa dengan pas yang tidak benturan dengan ubudiyah? Soal ucapannya Mas Ya. Tidak ada masalah Mas. Soal ucapan tuh gini, pedomannya kalau saya pakai peristiwanya Rasulullah, Bilal, Sayyidina Bilal yang dikasih kepercayaan untuk adzan itu kan juga tidak bisa menyebut shin. Kalau dalam bahasa Arab ada 4 S, fa, sin, sod, shin. Nah kalau asyhadu kan pakai shin ya. Kayak kalau salat kan hayya 'alas shalah so. Jadi ilati rada mundur sithik ngono ya. Nah, shin itu ilate ketemu, ombo ketemu dengan untu kan gitu. Nah, Bilal itu Sayyidina Bilal itu kalau adzan enggak pakai ash tapi as. Asyhadu alla ngono kae. Tuh. Terus kan protes liya-liyane. Loh, Kanjeng Nabi niku pripun kok ngangge as kudune kan ash gitu. Terus Kanjeng Nabi jawabnya sangat sederhana. Wis to rasa rewel. Kuwi nek Bilal ngomong sin kuwi karepe shin. Dadi unine cangkeme sin ya ora apa-apa, sing penting atine shin. Nek ain karo ngain wong Allah kuwi ana sing Allah, ana sing Allah, ana sing Allah. Orang nganti tua Allah ya ora iso nganti tua iso ora masalah. Sing penting atimu tenanan Allah, ora ndelok rupamu, ora ndelok swaramu, ning ndelok atimu. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Syukur-syukur sing penting tajwid dan makhrajnya itu diusahakan saisa-isane. Ning arep taat 100% jane ya ora iso. Ora iso. Aku ini harus nuruti tajwid mutar gue. Ya insya Allah gue alif mati ketemu hamzah. Jadi misalnya insya terus ada hamzah, berarti 3 kali lipat panjangnya. Nek mat biasa kan insya gitu 2 dek. Nek ono hamzah atau alif di belakangnya ditambah 3 kali lipat. Insya Allah. Wes arep ngomong ngono kowe bendino. Modar to kowe. Kuning perapatan dalan ketemu kanca. Engko sore teko tenan ya. Ya, terus kowe njawab insya Allah. Ning kaya wong gendeng kowe sesuai. Ya ora apa-apa lah mat biasa ya sing penting karepe apik. Angger sing dawa ya didawake sithik. Itu namanya tempo. Jadi orang qiraah sama tartil beda. Jadi ngimami kayak iso wae. Nek ngimami tarawih karo ngimami Jumat kan temponya beda. Ya, nek ngimami Jumat kan wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal ngono to nek tarawih wadduha wal laili idza saja Allahu akbar ngono to. Tidak salah sebenarnya asal temponya tepat. Jadi soal perbandingan itu. Nek cendak semene dawa semene. Nah, temponya dawa berarti mat menjadi bisa lebih panjang asal seluruhnya disiplin dengan ukuran temponya gitu. Jadi kalau tartil kan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tetap ada matnya. Tapi kalau kira kan qul a'udzu birabbin binas itu soal tempo gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Gusti Allah ra rewel insyaallah. Sing penting atimu. Gusti Allah mosok udit banget. Ayo kok ngain ayo ngain ayo neraka kowe modar kok ora ngono aku wani totoan wis. Berane ya piye arep piye ya. Orang insyaallah nek aku loh ya. Ning aja niru aku wis kono. Jangan percaya sama saya. Yang saya omongkan hanya pendapat. Jadi saya ini punya pendapat. Saya tidak akan pernah berfatwa seumur hidup. Saya tidak tahu di mana ada ayat mengenai fatwa. Aku takut di ayat ini soal fatwa. Siapa yang punya hak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu? Yang punya. Sing duwe no. Aku melu duwe. Wong ki untumu dhewe ora iso ngendhek. Untung dindek untumu. Nek karo Gusti Allah
Ra Gusti misale ora mandek, ora ngono ya misale, ora krungu kowe. Jadi untumu dawa terus. Jadi Anda tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya hak apa-apa. Yang berhak menghalalkan, mengharamkan, memakruhkan, mensunahkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpendapat, ulama berpendapat, ya. Bahsul Masail berpendapat, majelis tasydih berpendapat, tapi dia bukan Allah. Sehingga siapapun saja boleh asal memenuhi syarat dia juga berpendapat. Maka engkau semua harus punya kedaulatan berpikir sendiri. Maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari meskipun satu ayat, supaya kamu dapat hidayah dari Allah untuk menentukan sesuatu. Nah saiki aku harus berfatwa, mau aku ya saiki sambil jawab ini saya harus menjelaskan ini ya. Allah itu mengatakan alam taro kaifa doroballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin atluha tabit wa faruha fis sama. Nyun sewu ya, ini jawaban untuk seluruhnya sebenarnya. Setiap jawaban saya kalau tidak memahami spektrum dan struktur ini, jawabannya bisa bias dan akan Anda salah pahami. Nah, Allah mengatakan, apakah engkau tidak melihat? Melihat ini kan nganggo mripat apa nganggo ati apa nganggo pikiran kan beda. Nek alam taro kaifas sajarah berarti nganggo mata. Nek wit-witan nganggo mata. Tapi Allah mengatakan alam taro kaifa daraballahu, ini soal sanepan, ini soal simbol, berarti ngelihatnya harus dengan pikiran, tidak dengan mata. Itu ya. Alam taro kaifa daraballahu matalan. Oh, Allah memberi perumpamaan tentang kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, yang akarnya menghunjam ke bumi dan daun-daunnya merambah angkasa, merambah langit. Nah, Allah memberi contoh mengenai atau simbol apa nek jawaban niku sanepan Pak. Sing perumpamaan niku napa? Sanepo. Allah maringi sanepo bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Saiki didelok sik. Kalimat iki maksudnya apa? Apa ngomong karo sastrawan kuwi? Ngomong karo penyair. Wong urusane kalimat. Apakah kalimat itu kumpulan dari kata-kata, kata-kata itu kumpulan dari huruf-huruf, atau kalimat itu maksudnya adalah segala bangunan yang diurus melalui kalimat. Misalnya aku dadi lurah nganggo kalimat, aku dilantik nganggo kalimat, aku ngurusi bayiku nganggo kalimat, gitu. Gendong bayi we uru-uru nganggo kalimat. Nah, saya menafsirkan seluruh apa saja dalam kehidupan ini, bangunan apa saja dalam hidup ini oleh Allah diumpamakan seperti pohon yang baik. Semua kue dadi lurah kuwi berarti kue nggawe wit-witan, kue nggawe negara wit-witan, kue nggawe Muhammadiyah wit-witan, gawe NU wit-witan, gawe rumah tangga wit-witan. Apa wit-witan kuwi? Wit-witan kuwi ana oyote. Cetak ya Mas ya. Jadi ojo nggawe apa-apa nek ora ana oyote. Wong wit-witan wae mesti ana oyote. Terus di atas oyot ana apa? Pohonnya, batangnya. Setelah itu bercabang namanya dahan ranting, terus lagi ono godong, lagi ono kembang, lagi ono sekarang kita terjemahkan. Nek Muhammadiyah di sini ini akarnya apa, batangnya apa, dahannya apa, rantingnya? Cabang berarti batang. Berarti oyotnya neng di. Jadi ranting kan setelah dahan Mas, setelah cabang ada ranting, setelah ranting ada daun, daun ada bunga. Nah, oyote iki ndi? PP Muhammadiyah to Mas? Iya to Mas? PP Muhammadiyah, kalau NO, PB, NO itu oyote. Jadi dari oyot sampai buah ini kan berkaitan, asupan cairannya berkaitan, zat-zatnya berkaitan, urat sarafnya berkaitan. Ya kan gitu. Ini adalah kebun malam hari ini. Ono wit Muhammadiyah, ono wit NU, ono wit Sarekat Islam, ono wit Karang Taruna, ono wit Remaja Islam, ono wit Kokam, ono wit Banser, ono wit Perisai, ono wit macem-macem.
menjadi satu di dalam kebun yang sangat indah dan merupakan contoh bagi Republik Indonesia. Ngono ya? Gitu ya. Oke. Sekali lagi aku takon. Lah aku neng ndi kuwi? Di wet tadi itu saya di mana? Di mana saya? Saya tidak ada di pohon Muhammadiyah. Saya tidak ada di pohon NU. Saya tidak ada di pohon Perisai. Saya tidak ada di pohon Kokam, Banser, Sarekat Islam. Saya tidak ada. Jadi kowe takone aja nang aku. Kowe kudune takon nang oyote NU Muhammadiyah. Maka kalau Anda tanya saya, Anda sedang menjebak diri Anda saya untuk saya tipu. Kan gitu. Nah, kecuali Anda cuman ingin mendengarkan saya untuk bahan pertimbangan, tidak ada masalah. Neng ojo untuk ditaati. Jadi saya ini tidak punya keinginan untuk Anda taati, dan aku kira duwe umat ora padhaan. Gitu loh, aku ora pengen apa-apa ning uripku, ora pengen apa-apa. Babar pisan aku duwe novia kalau pakai cukup kop. Cukup. Rantek-entek kan saiki. Tak wolak-walik, tak glebake tak tekuk-tekuk, pekungang segala macam. Tidak ada masalah. Jadi saya tidak punya, aku ora kepencut belas karo dunia ini. Ora kepencut. Saya menjalankan ini karena Allah menyuruh kan, dan saya mencoba menikmati. Neng aku ora kepencut nang dunia ini, aku kepencut nang perintah Allah. Sebab nanti Allah akan seneng sama saya. Minimum orang nesu karo aku wis cukup. Angger Allah orang nesu karo aku wis cukup. Aku ora dadi apa ora masalah, gitu ya. Nah, dari sini Anda sudah tahu ya sebenarnya posisi saya ya. Jadi Anda sekali lagi ojo njur aku kok duwe karo Abdul Samad. Aku kok duwe karo Habib Rizik, kok duwe karo Gus Nuril. Lah ya mesake Gus Nuril, mesake Abdul Samad. Beliau orang yang terpelajar. Abdul Samad itu di Kairo mungkin sampai 16 tahun sampai doktor, ngerti semua hal mengenai Islam, ngerti kitab kuning, kitab Islam modern, berbahasa Arab menguasai beliau-beliau itu. Lah aku sopo? Sekolah yang diusir ke sekolahan. Tidak ada sekolahan yang beres sama saya. Tidak ada saya beres sama sekolah itu, tidak ada. Kelas JSD aku nguyui guruku. Lah aku salahnya teko telat di Pares itu di strap, dikon lungguh ning pojok dhuwure bangku. Ning hukumannya itu tidak diperhitungkan. Karena kalau Anda menciptakan aturan harus diperhitungkan. Sebab akibatnya, multiple efeknya, dan perangkat-perangkatnya bisa melaksanakan agama tidak. Saya Pak Kapolres, saya disuruh ngatik niki ke jam pertama nanti jam terakhir karepe. Ning orang ngitung bahwa wong kudu nguyuh, kudu ngising. Ning ora diatur. Apa saya kudu nguyuh piye? Ayo nguyuh aku. SD kok ora masalah. Tak ngene-ngene. Ben. Asalnya peraturan orang lengkap. Itu akhirnya saya perkara ayah saya terus kemudian dipanggil, saya dipindah ke Ponorogo. Di sana saya sekolah lagi, kerengan meneh. Ning Gontor pesantren 2 tahun kerengan meneh, diusir meneh. Saya sekolah SMP darurat, terus SMA kerengan meneh. Saya sudah keluar kelas 2 karena demi ibu saya akhirnya masuk lagi. Terus aku ora lulus. Nggak mungkin saya lulus. Pelajaranku elek banget lah. Kimia elek, fisika elek, goniometri elek kabeh 3,5, 4,5, 3,5, 4,5. Sing apik ning siji bahasa Indonesia rada 7,5. Liyane elek kabeh dan sudah pasti tidak lulus ya. Aku terus ketika penentuan lulus, waktu itu lulus tidak negara Pak, tapi setiap sekolahan meluluskan dan tidak meluluskan. Nah, saya ngrungokke mergo sekolah Muhammadiyah 1 isih gedhe waktu kuwi, aku ngrungokke rapate guru saya goniometri itu ilmu ukur ruang itu. Usul kepada kepala sekolah, Pak nyun sewu ya Pak, ini Ainun diluluskan aja. Loh, kalau nilainya gimana? Ya enggak lulus Pak, di bawah 5 semua. Loh kalau gitu enggak lulus. Ya kalau Ainun enggak lulus, saya enggak usah ngajar dia lagi Pak, saya minta. Kenapa? Terus pokoknya daripada saya setahun lagi direpotin dia, mending saya nggak ngajar aja. Nah, saya sarankan bapak-bapak daripada nanti direpotin 1 tahun lagi, mbak usah diluluskan aja. Toh dia nggak akan diterima di universitas kok, menurut gitu.
Tenanan aku ya diterima, aku mlebu UGM ora diterima. Fakultas sastra ora gelem nrimo aku, kurang ajar banget. Monggo aku sastrawan cetha ora diterima to aku, mangkel banget aku. Terus aku ditakoni kepala sekolah, "Gimana Nun, kamu diterima di mana?" "Enggak diterima ya Pak, saya dapat UGM." Terus dia nesu, "Mbok diterima." Lho ngomong ngono nang UGM aja ngomong aku, mbok diterima. Wong aku sing ora diterima kok malah dinesoni gitu. Akhirnya aku diterima di Fakultas Ekonomi. Terus semester pertama ujian, hari pertama bahasa Inggris enggak terlalu problem, tak kerjakan. Hari kedua ekonomi perusahaan sing ono gambare ngene-ngene kae. Kurva opo ngono kae lho, pokoke modar, pokoke ora iso ya aku. Jadi aku begitu ndelok soal orang nganti 5 menit merenung aku. Ambo aku urip ping 5 tetep ra iso ngarep ngene. Wis akhirnya aku ngadeg. Mereka masih sibuk ngerjakan, mahasiswa saya langsung ngadeg, aku nang dosen, "Pak, ini saya serahkan." "Lu kok nggak dijawab?" "Mbok nganti modar aku ra iso jawab." Wis aku tak mulih wae, Pak. Akhirnya saya keluar dari UGM. Nah, sejak itu saya menjadi manusia Malioboro dan saya kuliah di Universitas Alam Semesta. Kan gitu kan? Itu ya. Nah, contoh ya Mas ya. Jadi saya akan urun pendapat, tapi tolong jangan dianggap fatwa. Dan Allah, saya tuh takut Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Surat At-Tahrim ayat 1. Aku kayak pengetahuanku ki apa to? Nek miturut aku ngene neng kuwi urung mesti lho nggo kowe. Saya cuman bisa berdaulat atas diri saya. Saya makan apa, seberapa makannya, berapa kali makan, merokok apa tidak merokok, minum apa, tidak minum apa, dan seterusnya sudah saya perhitungkan secermat-cermatnya, dan saya tidak akan membunuh diri saya. Artinya saya alhamdulillah menghitung hidup saya sedemikian rupa sehingga saya ngerokok tidak ngerokok itu sudah di dalam perhitungan saya. Oke, berarti gitu ya Mas ya.